Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mas Fuad Azri Winata dari kelas ESSI 4502 dengan NIM 12022100063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas besar perilaku organisasi tentang Foundation of Organization Structure pada aplikasi Uang Guru, pada perusahaan Uang Guru. Pertama, pendahuluan, Uang Guru adalah sebuah platform yang menawarkan kelas belajar online yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai jenjang sekolah. Pemilihan struktur organisasi yang tepat sangat penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan. Namun, juga dapat menjadi sebuah masalah jika tidak sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap struktur organisasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi dan membuat perubahan yang diperlukan. Landasan teori yang dipakai adalah yang pertama, satu, teori hierarki kebutuhan Maslow, dua, teori X dan teori Y, Douglas Backward, tiga, teori bentuk fungsi Misberg, dan yang keempat, buku Organizational Behavior. Profil, profil perusahaan PT Uang Raya Indonesia yang dikenal dengan nama Uang Guru adalah sebuah perusahaan rintisan yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang CEO atau kepemilikan dari Chief Executive Officer dan CPO, Chief Product and Partnership Officer. Ruang Guru telah diakui sebagai perusahaan rintisan terbaik di Indonesia dalam bidang teknologi pendidikan. Perusahaan ini menyediakan layanan belajar yang menggunakan teknologi modern dan dapat diakses secara online menggunakan ponsel ataupun laptop. Nah, struktur organisasi. Perusahaan ini dipimpin oleh CEO yang dibantu oleh CPO. Semua departemen akan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan mereka kepada CEO dan CPO Ruang Guru. CEO dan CPO memiliki tanggung jawab terhadap departemen yang berbeda. Departemen yang di bawah CEO termasuk Educational Content, Business Development, Product Development, Content Production, Human Research, dan Finance. Oleh karena itu, CEO memiliki otoritas dalam membuat keputusan tentang produksi konten belajar, rekrutmen karyawan, dan manajemen keuangan di perusahaan. Sementara itu, CPO fokus pada Head of Creative, Content Marketing, Product Marketing, dan Project Manager. Oleh karena itu, salary pemasaran merupakan tanggung jawab CPO. Masalah, meskipun struktur organisasi tersebut mungkin efektif dalam mengelola perusahaan, ada kemungkinan terjadi overlap tanggung jawab atau konflik kepentingan antara CEO dan CPO, serta duplikasi pekerjaan di beberapa departemen. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang efektif dari tanggung jawab masing-masing individu atau divisi, serta mekanisme komunikasi yang efektif agar individu atau divisi yang memiliki tanggung jawab yang sama atau saling terkait dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan. Saran pertama, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dan menjalankan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Yang kedua, membuat sistem pengukuran kinerja yang jelas. Dan yang ketiga, menyusun job description yang jelas. Kesimpulan, memilih struktur organisasi yang tepat adalah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Namun, struktur organisasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan masalah seperti overlap tanggung jawab, konflik kepentingan, atau duplikasi pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dan pengolahan yang efektif dari tanggung jawab masing-masing individu atau divisi untuk menghindari masalah tersebut dan mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi harus mempertimbangkan dengan hati-hati struktur organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi tersebut. Pemilihan struktur organisasi yang tepat juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran organisasi, tingkat kompleksitas pekerjaan, tingkat independensi antar divisi, dan tingkat kebutuhan akan koordinasi antar divisi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.